Shalom semuanya. Kita bertemu kembali pada malam hari ini dalam KY Youth. Kita mau bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau memberikan hati kita yang terbaik hanya untuk Tuhan kita. Dari hari ke hari tidak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan. Tidak pernah terbatalkan kasih setia Tuhan. Berkatnya selalu turun bagi kita semua. Setiap hari tidak pernah terlambat. Amin. Kita mau puji Allah Tuhan kita. Kita mau berikan yang terbaik pujian kita. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan. Berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda. Kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan, tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Kita percaya tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tangannya yang perkasa selalu memegang tangan kita, menyertai kita. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan. Berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda. Kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan, tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Kita mau tepuk tangan Tuhan. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Allah Tuhan kita. Kita percaya Tuhan selalu pegang erat tangan kita. Amin. Mari saat ini kita mau memulai persekutuan doa kita pada malam hari ini dengan tanda kemenangan yang Tuhan berikan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Tuhan Yesus. Selamat malam Allah Bapa, Allah Roh Kudus. Sungguh kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan. Engkau persatukan kami kembali untuk kami bersekutu, untuk kami memuji, memuliakan Engkau, untuk kami mencari wajah-Mu Tuhan, untuk kami merasakan kasih-Mu. Urapilah setiap kami pada malam hari ini Tuhan. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, untuk kami dapat benar-benar merasakan kasih-Mu yang sungguh besar bagi kami, penyertaan-Mu yang sempurna di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat setiap pertolongan-Mu yang sempurna bagi kami. Engkau yang selalu menyertai setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Engkau selalu setia
di dalam kehidupan kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, Engkau selalu ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan persekutuan kami pada malam hari ini, dari awal hingga akhir, di dalam satu nama yang penuh kuasa, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Pertolongan Tuhan begitu ajaib dalam kehidupan kita. Di dalam penyertaannya, kita bisa merasakan ketenangan. Dialah jawaban hidup kita. Apapun yang kalian alami pada malam hari ini, kita mau serahkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Kita mau merasakan ketenangan di dalam hadirat Tuhan pada malam hari ini. Berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Rasakan kasih Tuhan. Hatiku tenang, berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja.
Engkau yang terutama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, hati kami tenang di dalam-Mu. Mari saat ini ungkapkan setiap rasa syukur-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat setiap kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Engkau selalu ada untuk setiap kami. Pertolongan-Mu tepat pada waktunya untuk setiap kami Tuhan. Tangan-Mu selalu ada untuk kami, memeluk kami, menyertai kami, memimpin setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan buat keselamatan yang Engkau berikan, buat keluarga yang Engkau berikan, buat teman-teman yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan buat setiap berkat pertolongan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau sungguh baik. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Engkau Bapa kami yang sangat baik. Engkau juga sahabat kami Tuhan, yang selalu ada untuk kami. Engkau yang mengenal setiap kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kalau sebentar lagi Tuhan, kami akan mengikuti sesi demi sesi firman pada malam hari ini. Urapilah setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Lembutkanlah setiap hati kami. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas setiap kami Tuhan. Sehingga melalui setiap firman-Mu pada malam hari ini, setiap diskusi, sesi apapun juga Tuhan pada malam hari ini, Engkau boleh menjamah setiap kami, Engkau mengurapi setiap kami anak-anak-Mu, agar kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi Tuhan, yang selalu menyenangkan hati-Mu. Kami juga mau berdoa buat pembawa firman-Mu pada malam hari ini Tuhan, untuk Koriko dan Cik Lia yang akan membawakan firman dan sesi pada malam hari ini. Engkau urapi Tuhan setiap pikirannya, perkataannya. Engkau sucikan dan kuduskan Tuhan, sehingga apa yang dibawakannya sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya di dalam satu nama yang penuh kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama bahas tentang relationship. Temanya hari ini adalah online dating. Lalu hari ini nanti kita akan ada diskusi-diskusi supaya apa yang kita bicarakan hari ini juga menjadi real karena terkait dengan berbagai situasi yang kita hadapi sehari-hari. Lalu nanti setelah diskusi, saya dan Lia akan share, lalu setelah itu kita bisa diskusi lagi di dalam breakout room, lalu nanti di akhir saya akan memberikan kesimpulan. Nah, judul kali ini hari ini adalah online dating, maksudnya kita mau lihat bersama-sama bagaimana dinamika dating, tapi di dalam konteks situasi online hari ini. Dan nanti kita akan lihat sama-sama bahwa prinsip-prinsip dari dating ya sama aja, mau online atau offline. Bahkan justru nanti kita akan lihat juga bahwa dalam situasi online akan ada juga mungkin 1-2 plus minus dibandingkan dengan kalau kita jalaninya dalam konteks offline. Sebetulnya biasanya Lia dan saya kami membawakan ini di dalam sebuah program, yaitu program panjang 6 session, bahkan kalau sampai ke relationship di dalam pernikahan itu sampai 10 session. Tapi hari ini kita hanya akan ambil waktu sekitar 40 menit buat session, jadi saya berusaha untuk hanya menggarisbawahi beberapa prinsip-prinsip dasar aja,
karena saya berusaha untuk merangkum dari 6 session jadi 1 session. 6 session itu juga sebetulnya kalau dulu sebelum kami susun 6 session, awalnya pernah 8 session gitu. 8 session kami potong jadi 6 session. 6 session sekarang saya coba bawain sharing prinsip-prinsip dasarnya ada aja di dalam waktu kurang lebih sekitar 40 menit ke depan. Jadi itu kira-kira yang akan kita diskusikan bersama malam hari ini. Lalu nanti sebelum Lia dan saya share, dari tim mungkin mau ngajak kita untuk diskusi dulu untuk melihat bersama-sama bagaimana situasi kita hari ini. Silakan teman-teman. Oke. Oh iya. Iya, jadi makasih buat Koriko sama Cilia sudah hadir untuk mengisi acara Kayut. Nah, teman-teman, bentar lagi kita akan dibagi jadi 2 kelompok untuk membahas sharing tentang kriteria. Jadi, apa sih kriteria kita dalam mencari pasangan? Nah, nanti kita akan bahas di dalam 2 kelompok. Yang cewek nanti akan dibantu sama Cici Vina. Nah, sudah pernah kenal loh pasti. Paling tidak sudah pernah lihat lah. Jadi nanti masing-masing peserta akan disuruh sebutkan kriteria apa aja. Jadi jangan malu-malu. Sebutin aja sebanyak-banyaknya. Semakin banyak, semakin susah mendapat pasangan. Tapi guyon. Ya, waktu kita nanti cukup banyak, 600 detik. Ya, lumayan lah ya. Jadi nanti host nanti akan membagi jadi 2 kelompok, cowok sama cewek. Apa bisa dimulai, Bro Dedi? Oke, langsung saya bagi ya. Yang paling banyak sih sama sih seiman, terus satu suku, sama-sama suku gitu, sama ya saling ngerti lah. Kalau cowok sih kriterianya paling itu sih yang banyak, 3 itu sih. Oke, sekarang kalau dari si perempuan. Cuma itu aja kok kriterianya cowok. Iya, sing paling banyak sih itu sih. Oke. Kalau yang dari cewek sama sih. Yang pertama memang seiman, itu yang pertama. Nah, yang kedua ini yang perlu diperhatikan untuk para pria-pria. Yang kedua adalah tanggung jawab. Oke. Yang ketiga, kerja keras. Yang keempat, sabar. Nah, itu banyak apa masih banyak lagi sih, cuma ya yang lebih banyak itu sih. Baik, terima kasih teman-teman buat sharingnya, kriteria-kriteria. Nanti kita akan sedikit menyentuh soal kriteria, tapi sebelumnya saya akan share screen ya untuk share slide-nya sebentar. Bicara tentang dating, bicara tentang membangun relasi, cowok, cewek, ada beberapa dasar, ada beberapa pemahaman yang perlu kita sepakati bersama dulu. Karena kalau enggak, nanti waktu kita bicara tentang berbagai situasi dan tantangan yang kita hadapi, kita enggak punya dasar yang sama sehingga kita enggak bisa berpijak pada prinsip-prinsip yang sebetulnya menjadi kehendak Tuhan bagi hidup kita dan bagi relasi kita. Nah, bagian pertama saya akan share, lalu nanti 25 menit ke depan, lalu setelah itu nanti Lia akan nyambung sekitar 20-25 menit lagi selanjutnya. Nah, saya pertama-tama mau ngajak kita semua untuk bersama-sama melihat dari Kitab Kejadian bab 2. Kitab Kejadian bab 2, ayat yang terakhir. Jadi waktu itu Tuhan menciptakan manusia. Lalu waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan pertama kali menciptakan Adam, lalu Adam dibuat tidur sama Tuhan. Lalu waktu Adam bangun tidur, dia terpesona karena untuk pertama kalinya dia ngelihat seorang wanita dalam hidupnya dia, dan lebih hebatnya lagi waktu dia tidur, dia buka mata, dia ngelihat ada perempuan telanjang di sebelahnya dia.
Oke, ada banyak cowok-cowok yang bahkan yang nggak cari jodoh sekalipun juga berharap bisa begitu. Tidur, begitu buka mata, sebelahnya ada perempuan telanjang. Dan itu persis yang Tuhan berikan kepada Adam. Oke. Lalu Adam terpesona, lalu dia mengatakan, inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku, ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Jadi, itu tuh ungkapan, jadi bahasa sastra zaman dulu untuk mengungkapkan kekaguman, tapi sekaligus juga untuk mengungkapkan bahwa akhirnya ada orang lain. Makanya Adam bilang tulang dari tulangku, daging dari dagingku, karena mirip dengan dia. Sementara selama ini pekerjaannya Adam itu dikasih tugas sama Tuhan memberi nama binatang-binatang. Jadi dia ngelihat ada binatang kakinya 4, lalu dia teriak, anjing! Ada binatang nggak punya kaki melata di tanah, misalnya dia bilang, cacing gitu misalnya. Jadi dia memberi nama binatang-binatang, dan nggak ada yang sama seperti dia. Sampai akhirnya dia tidur, dia buka mata, dia ngeliat ada seorang perempuan telanjang di sebelahnya dia, dan dia begitu terpesona, di dalam keterpesonaannya dia bilang, inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Jadi teman-teman cowok di sini, kalau satu hari nanti ketemu dengan seorang wanita dan kamu langsung terpesona dan begitu jatuh cinta sama dia, kalau kamu mau mengungkapkan seruan yang paling alkitabiah, coba bilang ke dia langsung, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Oke? Karena itu adalah seruan Adam kepada Hawa. Nah, sebab itu ayat 24, Kejadian 2 ayat 24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ayat 25, nah ini ayat yang penting. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Jadi mereka tahu bahwa mereka telanjang. Karena Adam buka mata dan melihat Hawa, dia terpesona, lalu dia berseru. Artinya dia melihat, dia sadar bahwa Hawa telanjang. Hawa juga tahu Adam telanjang. Mereka sama-sama sadar, tetapi mereka tidak merasa malu. Nah, soal telanjang dan merasa malu atau tidak malu ini adalah salah satu pokok yang diangkat oleh Santo Yohanes Paulus II waktu dia sedang mengajarkan teologi tubuh. Jadi teologi tubuh itu adalah ajaran Yohanes Paulus II waktu dia memberikan katekese di hari Rabu dari tahun 79 sampai tahun 84, 1979 sampai 1984. Nah, waktu dia mengajar Yohanes Paulus II tentang manusia, tentang relasi dan sebagainya, dia memberikan garis bawah yang kuat pada pengalaman ini. Mereka keduanya telanjang, tetapi mereka tidak merasa malu. Oke. Lalu saya akan lanjut dulu ke Kejadian bab 3. Jadi Kejadian bab 3 itu Hawa digoda oleh ular. Lalu Hawa bilang nggak boleh makan buah. Ular bilang nggak apa-apa, kamu makan aja buahnya. Hawa bilang kata Tuhan tidak boleh. Ular bilang nggak apa-apa. Akhirnya setelah berdebat beberapa kali, akhirnya buah itu dimakan sama Hawa. Lalu setelah dimakan sama Hawa, Hawa memberikan buah itu kepada Adam. Pertanyaannya selama ini adalah waktu Hawa lagi digoda oleh ular, Adam ada di mana? Kenapa waktu istrinya sedang digoda untuk jatuh ke dalam dosa, Adam diam saja? Oke, ada banyak hari ini cowok-cowok yang diam saja waktu pasangannya digoda untuk jatuh ke dalam dosa. Jangankan waktu pasangannya digoda jatuh ke dalam dosa. Cowok kadang-kadang hari ini disuruh berdiri dan ambil tanggung jawab aja kadang-kadang nggak mau. Makanya tadi yang cewek-cewek maunya punya cowok kriteria yang bertanggung jawab. Karena hari ini ada banyak cowok misalnya yang mungkin menurut teman-teman cewek, teman-teman perempuan mungkin kurang bertanggung jawab. Dan ini hal yang sama terjadi pada Adam. Adam harusnya menjaga Hawa, tetapi dia nggak menjaga Hawa. Dibiarkan saja Hawa jatuh ke dalam dosa. Bahkan waktu Hawa memberikan buah kepada Adam, buahnya diambil sama Adam, lalu dimakan. Lalu Adam jatuh ke dalam dosa. Nah, di bagian ini saya suka berhenti dan ngomong ke teman-teman yang cowok semuanya. Kita cowok kadang-kadang merasa diri kita kuat dan merasa diri kita hebat. Waktu manusia pertama kali jatuh ke dalam dosa, perempuan, Hawa, berdebat dulu, berjuang dulu sebelum jatuh ke dalam dosa. Tapi Adam, begitu dikasih buah,
tanpa perjuangan, tanpa perdebatan, langsung diambil buahnya, langsung jatuh ke dalam dosa tanpa perlawanan sama sekali. Kita lihat bahwa seringkali cewek-cewek itu memang lebih kuat. Cewek-cewek itu lebih berjuang untuk hidup benar di dalam Tuhan. Cowok-cowok suka malas hidup benar di dalam Tuhan. Maka kadang-kadang kita suka lihat gitu ya, kalau cowok-cowok suka di acara atau makan disuruh pimpin doa gitu ya, yang cowok suka cuci tangan gitu, nggak mau gitu. Kamu aja, dikasih tanggung jawab untuk menjadi pemimpin rohani, memimpin doa, justru dia nggak mau. Sama seperti Adam yang melepaskan tanggung jawabnya dia, lalu dia bahkan juga jatuh ke dalam dosa. Nah, tapi kita lihat waktu mereka jatuh ke dalam dosa, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah mereka tahu bahwa mereka telanjang. Padahal dari awal mereka udah tahu kan. Tapi kalau kita lihat Kejadian bab 3 ayat 7, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Pertanyaan saya, atau pertanyaan Santo Yohanes Paulus kedua juga waktu itu, waktu dia sedang mengajar adalah, mengapa sekarang telanjang, lalu mereka menutupi ketelanjangannya? Sementara sebelumnya mereka tidak merasa malu. Tapi sekarang mereka sepertinya malu. Karena setelah mereka jatuh ke dalam dosa, mereka jadi sadar bahwa mereka telanjang, lalu menyemat daun pohon ara, membuat cawat untuk menutupi tubuh mereka. Pertanyaannya, kenapa tadinya nggak malu, sekarang jadi malu? Cara menjelaskannya begini. Saya biasanya kasih contoh. Misalnya, ada seorang perempuan yang sedang mandi di kamar mandi. Lalu, mungkin waktu dia lagi mandi, kamar mandinya lupa dia kunci. Oke? Telanjang, mandi, kamar mandi lupa dikunci. Lalu ada seorang cowok, lagi datang, lagi lewat, mungkin sedang mencari kamar mandi karena misalnya kebelet nih, mau buang air kecil gitu. Lalu dia cari-cari gitu ya, lalu ada satu kamar mandi, dia lihat, dia karena mungkin ceweknya lagi sabunan, nggak ada suara air sama sekali, maka dia buka pintu kamar mandi. Begitu dia buka pintu kamar mandi, di dalam perempuan yang lagi mandi, kaget, terkejut. Lalu apa yang dia lakukan? Teriak. Oke. Lalu dia teriak karena terkejut, lalu biasanya kalau saya membawakan sesi, saya tanya nih ke perempuan-perempuan, ke cewek-cewek, ngapain lagi selain teriak? Macam-macam jawabannya. Ada yang menutupi tubuhnya, ada yang lempar gayung ke cowok yang datang buka pintu, ada yang langsung cowoknya ditampar, ditabok sama perempuannya. Ada berbagai macam respon, tapi semua respon menunjukkan bahwa si cewek ini nggak suka, lalu dia berusaha menutupi dirinya. Lalu apa yang terjadi? Si cowok mungkin kaget, lalu dia segera balik badan, lalu dia keluar, dia tutup pintu, lalu dia pergi. Oke. Pertanyaannya, kenapa perempuan itu menutupi tubuhnya? Karena dia malu. Oke, kenapa dia malu? Oke. Yohanes Paulus II bilang begini, dia malu karena dia merasa bahwa tubuhnya dijadikan objek. Apa maksudnya objek? Dijadikan objek itu artinya digunakan oleh orang lain demi kepentingan orang lain itu. Jadi, misalnya begini, si cowok tadi itu begitu dia lihat perempuan itu, dia keluar, tapi dalam perjalanan di luar, itu imajinasinya masih membayangkan si perempuan telanjang yang dia lihat barusan. Apa yang dia lakukan? Dia sedang menggunakan memori, ingatan tentang tubuh perempuan yang telanjang itu untuk macam-macam. Mungkin untuk menjadi kenikmatan buat dia, seksual, atau mungkin dia ceritakan ke teman-temannya, gila tadi gua ngeliat dia nggak pakai baju telanjang bla bla bla, lalu diceritakan ke orang lain. Atau mungkin buat jadi bahan tertawaan atau untuk jadi bahan pelecehan atau apapun itu. Tapi yang pasti adalah tubuh perempuan itu digunakan oleh laki-laki untuk kepentingan dan kenikmatan laki-laki. Santo Yohanes Paulus II mengatakan itu adalah lust atau nafsu. Sementara lawannya adalah, kalau kita lihat Adam dan Hawa, setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, yang terjadi adalah mereka
Malu. Kenapa malu? Karena mereka menjadi sadar bahwa tubuh mereka masing-masing digunakan oleh satu sama lain sebagai sarana untuk kepentingan diri sendiri. Jadi aku menggunakan tubuhmu untuk kepentinganku. Itu lust, itu nafsu. Kalau itu yang terjadi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka yang terjadi sebelum manusia jatuh ke dalam dosa adalah lawannya. Apa lawannya? Lawan dari menggunakan tubuhmu untuk kepentinganku. Lawannya adalah memberikan diriku untuk kebaikanmu. Maka Yohanes Paulus II mengatakan itulah yang terjadi waktu Adam pertama kali melihat Hawa telanjang. Bukannya dia tergerak untuk menggunakan tubuh Hawa demi kenikmatan pribadi, tetapi waktu Adam melihat Hawa telanjang, Adam tergerak untuk memberikan dirinya demi kebaikan Hawa. Yohanes Paulus II mengatakan itu adalah love atau cinta. Jadi, beliau mengatakan cinta itu memberikan diri demi kebaikan yang lain. Sementara lawannya cinta itu bukan benci. Kita seringkali pikir lawannya cinta itu benci. Bukan. Lawannya, kalau cinta itu memberikan diri demi kebaikan yang lain, lawannya cinta itu nafsu, yaitu menggunakan yang lain demi kenikmatan atau kepentingan diri sendiri. Kita bisa lihat ya, bagaimana mereka bertolak belakang kan. Yang satu memberikan diri demi kebaikan yang lain, yang satu menggunakan yang lain demi kepentingan diri sendiri. Itu yang membedakan antara cinta, love, dan nafsu, lust. Maka sekarang bayangkan kalau kita mau melakukan sebuah kebaikan bagi orang lain misalnya. Lalu kita bisa melihat dari kacamata ini, apakah aku sedang mencintai karena aku sedang memberikan diriku demi kebaikan yang lain, atau sebetulnya aku sedang nafsu, yaitu menggunakan yang lain demi kepentingan diri sendiri. Contoh, saya sekali waktu pernah bicara di sebuah sekolah SMA, lalu saya tanya, sesi tentang pacaran, lalu saya tanya, kenapa sih kalian mau pacaran? Lalu jawabannya beraneka ragam. Ada yang jawabannya begini, supaya malam minggu ada yang menemani saya, supaya saya tidak kesepian. Ada juga jawabannya, supaya ada yang bisa mengerti saya. Ada juga jawabannya, supaya saya bisa mengganti status di Facebook. Ada juga jawabannya, supaya saya bisa bahagia. Semua jawabannya itu ya, supaya saya, supaya aku. Dengan kata lain, kalau jawabannya mau punya relasi, mau punya relationship, supaya aku bisa begini, aku bisa begitu, dengan kata lain, itu sebetulnya menggunakan yang lain demi kepentinganku. Itu bukan cinta, itu nafsu. Maka coba masing-masing dari kita sekarang berpikir, kalau aku mau pacaran, kalau aku mau punya relationship, tujuannya apa sih? Tadi di bagian yang cowok-cowok misalnya kriterianya yang bisa memahami aku, yang bisa mengerti aku. Kalau tujuannya semuanya adalah aku, Santo Yohanes Paulus II mengatakan itu bukan cinta, itu nafsu. Itu namanya menggunakan yang lain demi kepentinganku. Itu lust, itu nafsu. Maka coba teman-teman semuanya kita bayangkan, kalau aku mau dating, apa sih tujuannya dating? Ada yang bilang, oh aku soalnya udah umur segini nih, aku udah ditanya-tanya sama orang lain, umur apalagi kalau cewek, perempuan, umur udah 28, 29, udah kepala 3, lalu nggak ada gandengan, lalu nyetir mobil di lampu merah, hatinya langsung sedih, ngelihat truk aja punya gandengan, aku nggak punya gandengan gitu. Lalu rasanya aku ingin segera pacaran supaya aku punya gandengan gitu. Tapi ingat, tujuannya supaya aku punya gandengan, tujuannya aku. Maka setiap kali mau dating, mau pacaran, tujuannya aku, Santo Yohanes Paulus II mengatakan, hati-hati, itu bukan cinta, itu nafsu. Maka masing-masing dari kita perlu berpikir, apakah aku mau punya pacar itu demi cinta atau demi nafsu sebetulnya? Demi
orang yang kucintai atau demi aku? Karena kalau demi aku, itu bukan cinta. Nah, ini penting karena nanti di dalam dinamika pacaran apapun dilihat dari kacamata ini. Seringkali misalnya gini, kalau saya lagi bawain sesi pacaran, orang suka nanya gitu, batasan-batasan dalam pacaran itu apa sih gitu misalnya. Lalu, oh aku yang cowok biasanya suka mulai pegang-pegang tangannya yang cewek gitu ya. Waktu pegang-pegang ditanya sama cewek, jangan. Cowoknya bilang, enggak kok, kan aku mencintai kamu gitu. Nah kita cowok-cowok kalau mau jujur, bukan. Nih buat cewek-cewek semuanya ya, kalau ada cowok-cowok yang mau pacaran terus mulai megang-megang tangan kamu ya, terus dia bilang cinta, bohong, itu bukan cinta. Cinta itu kan memberikan diri demi kebaikan yang lain. Itu bukan waktu lagi pegang-pegang, karena si cowok, aku menikmati memegang-megang tubuhmu. Itu bukan love, itu bukan cinta, itu lust. Nah, semua keputusan yang kita buat di dalam relationship, di dalam dating, selalu pertanyaan yang paling mendasar adalah apakah itu cinta atau nafsu. Oke? Ini dasar yang pertama. Dan ini penting buat kita pahami bersama karena panggilan Tuhan bagi kita dalam berelasi adalah untuk mencintai, bukan menggunakan yang lain demi kepentingan, keperluan, apalagi kenikmatanku semata-mata. Yang kedua, orang seringkali berpikir bahwa masa jomblo itu adalah masa yang orang seringkali pikir, aduh kapan sih serasa nggak dapat pasangan, berasa kayak dikutuk gitu ya. Orang suka bilang pergumulan orang kalau umur belasan tahun itu kan pergumulannya siapakah aku gitu ya. Kalau umur 20-an itu kan siapakah kamu gitu ya. Kalau umur 30-an siapa aja deh, siapa aja boleh. Itu karena udah masuk ke deadline, oke, udah umur 30-an. Lalu orang jadi berpikir bahwa seakan-akan masa jomblo itu adalah masa yang menyedihkan. Padahal jomblo itu adalah masa yang penuh dengan masa yang sangat berharga. Saya lihat di IG-nya PD Kasih Yesus beberapa waktu yang lalu bicara tentang love tank. Oke. Nah, jomblo adalah masa yang paling penting untuk kita bersama-sama memenuhi love tank kita. Kenapa? Karena jomblo yang love tank-nya nggak penuh akan menjadi jomblo yang haus akan relationship. Jomblo yang tangki cintanya kosong akan jadi bucin, ya, budak cinta. Karena dia terus-menerus haus pengalaman diperhatikan, dipahami, diterima, dicintai, diberikan afirmasi. Dan orang yang bucin, orang yang tangki cintanya kosong, itu akan terus-menerus menggunakan yang lain untuk memenuhi tangki cintanya dia. Sehingga masa jomblo itu masa yang penting banget. Semakin orang tidak sabar mau pacaran, semakin menunjukkan bahwa kemungkinan besar dia tangki cintanya kosong. Karena dia kehausan akan pasangan untuk memenuhi hatinya dia. Semakin dia haus, semakin dia bucin, semakin memperlihatkan bahwa dia tidak siap untuk dating, tidak siap untuk pacaran. Maka kita lihat orang-orang yang tangki cintanya kosong, itu biasanya kalau masuk ke dalam sebuah masa pacaran, itu ya dia itu sangat posesif. Pacarnya nggak boleh berteman sama lawan jenis yang lain. Dia sangat cemburuan. Lalu dia minta pacarnya kasih laporan setiap 1 menit. Di WA ditanya, kamu lagi ngapain, say? Oh, aku lagi gini. Semenit kemudian tanya lagi, sekarang kamu lagi ngapain? Kamu ada di mana? Terus-menerus ditanyain. Kenapa? Karena dia insecure. Dia ngerasa nggak aman. Dia takut kalau misalnya pacarnya dia ada hubungan sama orang lain, dia takut kebutuhan hatinya tidak terpenuhi. Nah, orang-orang yang seperti ini akan menjadi orang-orang yang bucin, yang cemburuan, yang sangat posesif, dan relationship-nya sangat tidak sehat. Dan orang-orang yang kayak begini adalah orang-orang yang seringkali di masa jomblonya tidak menerima cinta Tuhan sebanyak-banyaknya.
Masa jomblo adalah masa yang sangat menentukan kualitas dating kita nanti. Orang seringkali bilang begini, kalau aku jomblo dan hidupku sedih, hidupku menyedihkan, aku harus segera punya pasangan. Tapi nggak mungkin itu terjadi. Kalau punya pasangan jadi happy. Karena satu orang yang hidupnya susah karena jomblo, ketemu satu orang lagi yang hidupnya susah karena jomblo, lalu mereka pacaran jadi bahagia. Nggak mungkin. Kenapa? Orang susah ketemu orang susah, ketemu jadi double susahnya. Tapi kalau kita mau punya relationship, sebuah dating yang bahagia, maka yang dibutuhkan adalah jomblo yang bahagia di dalam Tuhan, ketemu jomblo yang bahagia di dalam Tuhan, waktu mereka pacaran, mereka punya pacaran yang sungguh double berkali-kali lipat bahagia di dalam Tuhan. Jadi, kalau mau punya relasi yang bahagia, kriterianya harus jadi jomblo yang bahagia dulu. Selama kita tidak pernah jadi jomblo yang bahagia, karena terus-menerus sedih karena nggak punya pacar, selama kita sedih karena nggak punya pacar, lalu kita jadi bucin, akhirnya jadi kesepian, ketakutan, khawatir, selama kita ada di situasi yang seperti itu, kita tidak pernah siap untuk pacaran. Kita siap untuk pacaran waktu hati kita penuh di dalam Tuhan, lalu kita tahu Tuhan panggil aku kemana. Sebagai jomblo itu penting banget loh untuk tahu hidup ini mau dibawa kemana. Khususnya buat yang cowok-cowok. Saya membayangkan kalau saya jadi orang tua, lalu saya punya anak perempuan. Anak perempuan saya, misalnya satu hari ngajak ke rumah pacarnya. Saya akan tanya pacar anak perempuan saya, hidup kamu mau dibawa kemana? Kalau pacar anak saya itu gak bisa jawab hidupnya mau dibawa kemana, pacarnya pulang, saya akan bilang ke anak perempuan saya, putusin aja dia. Kenapa? Dia aja nggak tahu hidupnya mau dibawa kemana, mana mungkin saya mempercayakan anak perempuan saya untuk pergi, untuk berelasi sama orang yang hidupnya aja tidak tahu mau dibawa kemana. Maka kalau cowok-cowok nggak tahu hidupnya mau dibawa kemana, kamu tidak siap untuk pacaran. Karena pacaran itu kan artinya kamu nanti akan dipanggil untuk menjadi suami. Lalu suami itu harus memimpin keluarganya, membawa istri dan anak-anaknya bersama-sama menuju kemana. Nah kalau cowok-cowoknya aja nggak tahu mau pergi kemana, gimana perempuan si ceweknya bisa percaya sama yang cowok? Gimana yang si cowok bisa bertanggung jawab kalau tujuannya dia tidak tahu? Maka teman-teman semua ini penting banget. Karunia, anugerah kejombloan itu sangat penting. Karena kalau kita tidak bahagia di dalam Tuhan, tahu tujuan hidup kita yang jelas di dalam Tuhan, kita tidak pernah siap untuk sebuah relationship, untuk dating. Kita nggak bisa ambil tanggung jawab di dalam sebuah relationship kalau kita tidak penuh di dalam Tuhan, dan kalau kita tidak tahu hidup kita mau dibawa kemana. Lah mana bisa bertanggung jawab? Lah relationship kan berjalan bersama-sama harus ada tujuan. Nah kalau cowoknya aja nggak tahu hidupnya tujuannya mau dibawa kemana, gimana dia bisa membawa pasangannya berjalan bersama dengan dia? Dia aja nggak tahu hidupnya mau dibawa kemana. Maka teman-teman semua, dan ini juga berlaku buat yang cewek. Dia harus tahu Tuhan panggil dia untuk berbuat apa di dalam hidupnya dia. Karena kalau enggak, bagaimana masing-masing bisa melihat cocok atau tidak cocok. Belum lagi nanti kita bicara soal perbedaan. Maka ini pokok yang penting banget teman-teman semuanya, bahwa masa jomblo itu adalah anugerah. Masa jomblo itu berharga. Maka jangan cepat-cepat ingin pacaran. Kalau teman-teman yang cewek mau menikmati masa jomblonya, lalu ada temen cowok yang nembak, ngajakin pacaran, bilang begini ke cowoknya. 1 Korintus 13 bilang begini, kasih itu sabar. Semakin cowoknya nggak sabar, semakin memperlihatkan bahwa itu bukan kasih. Karena kasih itu sabar. Maka ambil waktu untuk menjalankan kejombloan kita semuanya di dalam Tuhan, sehingga hati kita penuh dengan cinta Tuhan, membangun intimasi dengan Yesus, lalu bertanya, Tuhan mau bawa hidupku kemana? Mengenali tujuan dan apa diri kita masing-masing, sehingga setelah itu baru kita siap untuk dating.
Nah, waktu kita dating, kita juga harus tahu tujuan kita dating itu apa, tujuan relationship apa, dan bagaimana kita sebagai cowok dan cewek punya perbedaan, dan bagaimana mengelola perbedaan itu. Lia? Oke, halo teman-teman semuanya. Ya, saya Lia. Saya akan lanjutin apa yang tadi Riko bawain ya. Baik, sekarang waktu setelah tadi dari jomblo kemudian masuk ke tahap dating, tahap pacaran ya. Judul dari sesi ini online dating, tapi saya rasa prinsip-prinsip tadi yang disampaikan oleh Riko adalah prinsip-prinsip yang harus kita ada pengetahuan kita sama soal itu, sehingga nanti pada saat masuk ke pacaran kita juga melihat sesuatu yang sama. Ya, banyak orang yang cuma ngeflow aja dalam hidupnya, ya yang namanya udah ABG, mulai jatuh cinta, terus nanti kalau udah mulai kuliah, mulai SMA, mulai kuliah, mulai pacaran, tapi kemudian semuanya cuma ngeflow, kriterianya itu dapat, kalau yang cewek nih ya, mau punya cowok yang baik, yang sabar, yang bertanggung jawab. Ya tadi kan ya kalau nggak salah tuh isinya itu tuh tadi disebutkannya, lalu seiman gitu ya, tanpa tahu sebenarnya detail dari itu apa, dan waktu mereka ke pacaran itu benar-benar melihat pacaran itu sebagai sesuatu yang punya tujuan. Apalagi kalau misalnya cewek-cewek misalnya atau cowok juga yang pacaran sejak SMA contohnya, ya kan? Ini kan masih jauh banget ya menuju ke merit ya, masih umur 18 tahun. Jadi kenapa pacaran? Ya udah, emang semuanya pacaran, teman-teman saya pacaran, gua nggak pacaran sendiri, kayaknya kayak nggak laku sendiri ya, atau nggak ada yang mau sendiri gitu. Jadi ya udah, pacaran cuma asal ngeflow aja, asal ada aja, lihat nanti gimana. Padahal sebetulnya kalau kita lihat, satu relasi itu tujuannya, ada di slide ini, terakhir itu fullness of love. Kenapa begitu? Karena Tuhan memang menciptakan kita itu dari cinta. Tuhan itu kan Allah yang Allah kasih ya, kepenuhan kasih itu adalah Allah gitu. Sehingga kita diciptakan apapun kondisimu, mau dibilang kamu itu anak kecelakaan kek, mau kamu dibilang itu anak apa sih ya nggak dimauin, terus tiba-tiba ada anak yang ini dan macam-macam dan sebagainya. Tapi satu yang pasti adalah Tuhan selalu ingin kita merasakan kepenuhan cinta. Terutama kepenuhan cinta Tuhan, menyadari itu, dan setiap kali kita diingatkan, terutama di dalam Ekaristi. Ya, jadi itu sebetulnya yang Tuhan mau. Tapi dalam perjalanannya, kita kehilangan gambaran mulia itu, keindahan itu. Karena apa? Karena banyak hal yang kita lakukan, karena dosa, atau mungkin juga efek dosa orang lain yang terkena ke kita, banyak hal. Nah, jadi sebetulnya, waktu kita itu menghidupi, kita live out our calling ya sebagai perempuan, laki-laki, tapi di sini kita akan lihat calling sebagai untuk marriage ya. Calling untuk marriage ini saya nggak ngomong selibat ya, karena sekarang kita ngomongin soal dating. Jadi kita ngomong soal marriage, dan sebelum marriage itu apa? Sebelum marriage itu adalah pertunangan, lalu ada pacaran, ada pertemanan, dan online dating ini cuma salah satu caranya. Tapi waktu kita masuk ke situ harus ada satu tujuan yang pasti, bahwa saya punya tujuan untuk menikahi dia, bukan cuma asal ngeflow aja. Apalagi tadi anak SMA misalnya asal ngeflow aja, ya ntarlah lihatlah, kalau jadi ya puji Tuhan, kalau enggak ya gimana ya gitu kan. Tapi enggak, waktu kita memulai satu keputusan untuk masuk ke tahap yang lebih serius, yaitu pacaran, artinya bersama-sama kita ada dalam pengertian bahwa yuk kita menjajaki kemungkinan untuk nantinya menikah. Ya, jadi ini harus sama dulu nih. Satu relationship goal itu adalah waktu memutuskan bersama-sama ada kemungkinan untuk menikah. Ya dalam perjalanannya kemudian ada yang terjadi, banyak konflik, nggak cocok dan sebagainya, ya itu bagian dari proses. Tapi awalnya sikap hatinya, pemikirannya adalah kita sama-sama mau menjajaki hubungan ini untuk menikah. Nah, sekarang berikutnya adalah waktu kita menjajaki itu kan kita mesti saling kenal ya. Saling kenal bukan cuma lagi berbunga-bunga, bukan lagi penuh dengan perasaan ini itu dan sebagainya, tapi udah gitu maksudnya. Tapi harus sama-sama mulai mengenal.
Nah, banyak kali kita melupakan hal ini, bahwa kita berpikir yang namanya pacaran atau yang namanya cowok atau namanya perempuan itu sesuai dengan apa yang ada di pikiran kita. Padahal perempuan dan laki-laki itu sangat berbeda. Ya, ini beberapa contoh misalnya. Ya, untuk cowok laki-laki itu biasanya itu sangat rasional. Ya, kalau kita ngobrol gitu ya, kita cerita, yang perempuan kan emosional ya. Maksudnya si perempuan adalah bercerita untuk didengarkan. Ya kan, emosi, dia cuma mau cerita doang. Ya. Tapi kemudian si cowok langsung menganggap itu atau memikirkan itu sebagai sesuatu, bagaimana saya caranya untuk membantu dia dan merasionalisasikan semua emosi yang dia dengar. Padahal mungkin saat itu si cewek lagi cuman menumpahkan perasaannya aja, dia kesel sama orang, akhirnya si cowoknya balas, iya mestinya kamu nggak usah begitu, itu kan wajar. Ya nanti dikasih waktu, seakan-akan dinasehatin. Padahal si cowok itu hanya berusaha untuk memberikan pemikirannya yang sesuai dengan rasionalisasi dia. Nah ini sering nih, bentrokan, si perempuan berasa nggak didengarkan, berasa nggak diterima, terus si cowoknya juga nggak ngerti, kenapa ya dia ngambek sama aku ya? Orangku cuma ngomong, kenapa jadi dia ngambek gitu kan, maksudnya kan ini nggak ada hubungannya, kenapa dia baper ya, padahal aku maksudnya baik, cuma mau ngasih informasi, mau ngasih solusi, kira-kira gimana cara memandangnya. Dia nggak habis pikir. Nah ini nih, hal-hal kayak gini yang seharusnya terjadi dalam pengenalan pada saat pacaran. Lalu yang kedua, how they communicate, gimana si perempuan mengkomunikasikan dan laki-laki mengkomunikasikan. Biasanya nih, contohnya nih kalau tadi nih, pakai contoh yang sebelumnya, kalau lagi ada masalah nih, perempuan nih, teman-teman perempuan di sini, kadang-kadang kita kalau udah lagi kesel ya, cari teman-teman perempuan, udah tuh, mudah-mudahan nggak jadi gibah ya, nggak jadi gosip ya, tapi kadang-kadang kita curcol doang gitu maksudnya, dan setelah selesai, apakah masalahnya kelar? Enggak juga. Masalahnya tetap ada. Malah jangan-jangan setelah kita curcol sama 5 orang teman kita, masalahnya bisa beranak pinak tuh. Kalau sama 5 orang ini masalahnya terus diceritakan, itu bisa beranak pinak. Tapi pada saat kita kelar cerita, teman-teman cewek ini kadang-kadang merasa agak legaan sedikit, biarpun masalahnya belum kelar. Nah, cowok beda. Cowok kadang-kadang kalau punya masalah, ini yang cewek-cewek tuh ya kalau pacarnya diem aja udah mulai panik. Kenapa ya diem aja ya? Terus kamu kenapa sih sayang? Gitu. Kok nggak mau cerita sih? Gitu. Padahal cowok-cowok kalau punya masalah kadang-kadang butuh waktu. Butuh waktu untuk mengolah, butuh waktu untuk mencerna situasinya kayak gimana, apa yang harus dia putuskan. Jadi seakan-akan mereka tuh masuk ke dalam ya istilahnya kayak guanya gitu. Kayak dia punya sarangnya gitu. Supaya pada saat itu dia bisa mengolah situasi yang ada. Nah, si cewek nggak terima digituin. Karena dia berasa dia dicuekin. Padahal maksudnya baik, mau yuk berbagi aja gitu. Padahal si cowoknya bukannya nggak mau mungkin, tapi mungkin dia belum siap. Dia butuh waktu untuk lebih lama sendiri. Nah, yang kayak gini nih, juga poin yang harus dikompromikan, dimengerti bersama. Lalu yang ketiga, words side sensitive. Nah, ini juga nih. Ini kita harus menolong satu sama lain nih, teman-teman cowok dan teman-teman cewek. Cewek itu word sensitive ya. Makanya hati-hati teman-teman cowok kalau apalagi sekarang kan zaman online ya. Maksudnya semuanya juga kebanyakan lewat WhatsApp atau apa. Kadang-kadang kita beri apa-apa cuma texting doang kok. Tapi setiap kali teman-teman cowok rajin banget ngajarin tadi pagi makan apa, entar siang makan apa, entar malam makan apa. Terus udah itu kamu nggak apa-apa. Lalu udah bobo belum? Gimana kesehatan kamu? Ditanyain terus. Nah cewek yang tadinya nggak berpikir apa-apa mulai, kok aku ada yang perhatian ya? Ada words sensitive, itu sebabnya ada yang bilang cewek itu kalau cowok itu suka ngegombal, tapi yang cewek-cewek, come on, kita suka lagi digombalin,
kadang-kadang perempuan-perempuan itu suka digombalin. Karena apa? Karena itu memang kita punya soft spot yang harusnya waktu kita menyadari itu menjadi sesuatu yang kalau kita olah dengan baik, menjadi sesuatu yang jadi berkat, bukan jadi bikin kita jadi menyakiti diri sendiri gitu. Teman-teman cowok sedangkan di sisi yang lain itu dibilangnya di sini sight sensitive. Ya, mata. Itu sebabnya kita perempuan-perempuan ini harus membantu teman-teman cowok kita. Berpakaianlah yang modest, yang apa ya, yang sopan ya, jangan kayak perempuan-perempuan kekurangan bahan, kayak nggak mampu beli baju, padahal baju sekarang 10.000 juga dapat kalau cuma kaos yang rapi, nggak harus mahal ya kan, tapi yang sopan, yang nggak perlu sampai di sini dilibet sampai semuanya ketutup, nggak perlu yang sampai beli, tapi marilah kita juga pakai baju yang rapi, yang tidak terbuka semuanya ya maksudnya, tapi kemudian kita juga menjaga teman-teman cowok kita ya. Dan begitu juga kita juga sekarang juga saya tadi Riko bilang soal cowok-cowok yang suka megang-megang, ya saya sih ngelihat teman-teman perempuan juga sekarang juga memang nggak megang-megang, tapi nepel-nepel gitu ya, maksudnya kayak memberikan kode gitu ya. Lama-lama cowok mana yang juga nggak merespon itu. Jadi ini both ways, dua-duanya. Yang cowok juga tadi yang seperti Riko sampaikan, yang perempuan juga mari bersama kita juga bisa menjaga diri kita. Kita juga bisa menghargai keperempuanan kita, dan kita itu gini ya, ada cowok-cowok yang kadang-kadang suka gemes gitu sama cewek, dibilang, kamu tuh jangan sok jual mahal deh, jangan sok jual mahal kayak mari kita tunjukkan ke mereka kita nggak jual mahal, tapi kita memang mahal. Karena kita berangkat dari rasa bersyukur kalau Tuhan telah menciptakan kita dengan begitu indahnya, menciptakan perempuan dengan begitu indahnya, dan kita mau menghormati panggilan itu. Berangkatlah dari sikap hati yang itu. Sehingga waktu kita bisa menghargai diri kita, cowok mana juga yang juga ngeliat kita juga bukannya segen takut, tapi juga dia tahu kalau kita punya pendapat, kalau kita juga punya prinsip, kalau kita juga secure sama diri kita, dan semuanya itu hanya bisa terjadi kalau kita hidup di dalam Tuhan. So, sebelum kita tadi pertanyaannya, apa sih cewek idaman kamu? Saya tadi ikut di grupnya yang cowok, macam-macam ya, pengen cewek yang begini, yang begitu tadi, terus teman-teman yang cewek juga tadi sharing. Tapi mari sebelum kita sebelum kita mengharapkan, tadi kan love, lust ya, mengharap, love itu kan memberikan diri, kalau lust itu kan berharap orang lain memenuhi kita. So, sebelum kita berpikir seperti itu, mari bersama. Jadi sebelum kita, ini bukan masalah mencari right person, orang yang tepat ya untuk kita, untuk kebutuhan kita. Tapi mari bersama-sama berjuang untuk menjadi orang yang benar dulu, the right person dulu. Karena waktu kita menjadi the right person, kita percaya bahwa Tuhan menjadikan dan menolong kita menjadi the right person. Saya percaya rahmat Tuhan juga yang akan mempertemukan kita dengan pasangan, dan kemudian bersama-sama kita dapat berelasi dengan benar, dan kemudian bisa menjadi kemuliaan buat Tuhan relasinya. So teman-teman, mari bersama kita belajar untuk mencintai bukan dengan cara kita, bukan dengan pengertian kita manusia yang penuh dosa yang berpikir, oh yang namanya cinta itu perasaan yang berbunga-bunga dan perasaan yang kayaknya waduh, kayak di film-film gitu ya, kayak petasan kembang api, petasan banting, kayak kembang api. Tapi cinta yang berani berkorban seperti apa yang Tuhan telah contohkan di atas kayu salib. Dan harusnya cinta itu yang menjadi role model kita, bahwa pemberian diri, bahwa pengorbanan bukan sesuatu yang menakutkan, tapi sesuatu yang tindakan berani, tindakan yang penuh dengan iman, karena tahu
bahwa Yesus akan selalu memberikan kita kekuatan untuk melakukan itu. Oke. Itu sih dari saya. Ya, baik teman-teman semuanya. Jadi kita lihat bahwa dalam proses kita dating, kita perlu melihat bahwa itu harus berangkat dari cinta, bukan dari nafsu. Lalu waktu kita mau masuk ke dalam proses dating, kita mesti lihat apakah aku ini jomblo yang udah siap untuk masuk, atau ada banyak PR yang harus aku kerjakan dulu sebagai jomblo, karena sebetulnya periode jomblo adalah periode yang sangat berharga bagi kita untuk persiapan sebuah relationship yang sungguh-sungguh happy. Nggak ada relationship yang happy yang berangkat dari jomblo yang tidak happy. Maka sebagai jomblo harus tahu apa itu mencintai, harus sungguh-sungguh happy di dalam Tuhan, lalu tahu tujuannya, lalu waktu masing-masing tahu tujuannya, mereka masuk ke dalam sebuah relationship yang juga dengan tujuan untuk kemungkinan pernikahan, lalu menghidupi itu hari demi hari, mengelola perbedaan satu sama lain, sehingga pada akhirnya relationship-nya itu sungguh-sungguh menampakkan cinta Tuhan yang hadir di dalam hidup mereka, di dalam hidup pasangan yang cowok dan yang cewek. Dan kalau itu dijalani dengan setia dan sungguh-sungguh melekat pada cinta dan bukan pada nafsu, hopefully, mudah-mudahan relationship itu, PDKT dan dating akhirnya membawa kepada jenjang pernikahan. Tapi di dalam perjalanan belum tentu juga kalau cocok akhirnya sampai ke pernikahan, misalnya pada akhirnya harus bubar, nggak apa-apa juga. Tetapi kalau bubar pun bubar karena mau mencintai, bubar karena mau memberikan yang terbaik bagi pasangan kita. Karena kita tahu bahwa, oh, aku nggak akan bisa jadi yang terbaik buat dia karena perbedaan ini, dan dia nggak bisa menjadi yang terbaik bagiku karena perbedaan, karena situasi ini, maka bersama-sama bisa membuat keputusan misalnya untuk bubar sekalipun, tetapi keputusan itu pun berangkat dari hati yang mau mencintai. Dengan demikian, maka yang menjadi dasar kita, yang menjadi tujuan kita di dalam dating, di dalam dinamika relationship ini adalah supaya kita belajar mencintai seperti Yesus mencintai dengan cara memberikan diri demi kebaikan yang lain. Oke, saya berhenti di sini. Silakan kalau ada dari tim atau dari panitia, dari PD yang mau melanjutkan. Ya, terima kasih Koriko sama Cilia buat pembahasannya dan wejangan-wejangannya tentang online dating. Ya, mungkin itu kenapa kok namanya hawa nafsu ya. Mungkin yang menyebabkan nafsu itu hawa. Tapi yang selalu disalahkan Adam. Ya, mungkin itu. Terus bentar lagi kita akan masuk sharing yang kedua tentang, kita akan menyaringkan tentang cewek dan cowok sahabatan. Mungkin enggak sih? Atau apa itu sudah keluar dari zona pertemanan alias menuju zona pacaran, masuk zona pacaran. Nanti kita akan dibagi menjadi kelompok lagi dan kita akan menyaringkan mungkin enggak sih cowok dan cewek sahabatan. Nah, itu mungkin Bro Dedi bisa bagi kelompok. Oke, ini langsung masuk kelompok ya. Yang disaringkan tadi di grup ya kan, pertanyaannya kan bisa nggak sih cowok sama cewek ini temenan? Ya. Betul nggak? Ya, betul. Kalau menurutku Sahabatan bukan temenan ya. Kalau temenan mah semua bisa teman. Kalau sahabatan. Ya, nah menurutku nggak bisa. Menurutku nggak bisa. Kalau temenannya cuma dengan status tidak pacaran bisa, tapi kalau temenan, maksudnya sahabatan, sorry. Tapi kalau cowok dan cewek berdua ini sahabatan pakai perasaan, menurutku nggak bisa. Tanpa pakai perasaan menurutku nggak bisa, karena kalau mereka sering pergi bareng, sering curhat bareng, sering curhat sana sini, maksudnya sering saling curhat, sering saling cerita, pasti lama-kelamaan akan salah satunya akan muncul perasaan. Kalau menurutku. Berarti pernah mengalami pengalaman pribadi akan hal itu sendiri berarti ya? Pernah sih. Pernah. Oke. Pernah. Oke. Jadi kan pernah berarti kan apa yang dikatakan kan bukan hoax gitu toh. Jadi
Gitu kan ya bagus toh, berarti Bukan, pengalaman pribadi. jaminan mutu, pengalaman pribadi. Oh, dijamin ya. Oke. Untuk selanjutnya, Mona. Ya, Nah, sorry kepencet Mon. Mona, di-unmute dulu Mona. ya. Nah, video dinyalain dong Mon. Wah, Supaya tahu nih, Mona ini siapa toh Mona ini? nggak bisa kok. Oh, nggak bisa. Videonya, iya. Oh ya sudah, yuk sharing aja nggak apa. Ya kalau aku kebalikan yang tadi ya. Kalau aku sendiri malah mungkin bisa kalau laki sama perempuan sahabatan tanpa saling tanpa ada perasaan sih bisa sih kok. Soalnya aku sendiri ya sama temenku dari SD sampai sekarang sampai kedah kerja pun ya tetap curhat-curhatan dan jalan bareng pun enggak masalah. Karena justru kalau dari sisi yang kalau aku cewek loh ya, kalau punya temen justru enak. Kalau apa ya cerita-cerita sama cowok karena lebih bisa nyimpen rahasia, lebih enak diajak ngomong juga sih kok. Nah terus dari sisi kamu nih sendiri, kamu pernah enggak maksudnya, wih aku kesengsem sama temanku gitu karena kamu sering curhat, sering curcol gitu kan ya, wih koncoki sangat lek misalnya, udahlah aku pernah nggak ternyata berpikiran aku mau upgrade dia bukan menjadi teman tapi menjadi pacarku, aku menjadi suamiku, pernah enggak kayak gitu? Nah, sama temenku yang sering tak curhat sih jarang, enggak sih, kagum, lebih ke daripada suka lebih ke rasa kagum. Kadang curhat-curhatan misal masalah apa ya, tentang masalah hidup misal. Nah, dia dari cara hidupnya atau apa, dia cerita pengalamannya dia jadi kayak bukan suka tapi malah kagum aja sih kok. Oh gitu. Jadi lebih enak buat sharing pengalaman gitu. Oh gitu. Tapi dari pihak cowok terus enggak masalah tuh kamu curhati, jangan-jangan dia memendam perasaan pribadi. Wah, ya itu enggak tahu ya. Oh, enggak tahu. Oke. Mungkin dia juga memendam perasaan pribadi loh ya. Saya juga enggak tahu kalau gini ya. Ya. Mon, ya. Oke, kalau gitu sudah Mona? Sudah kok. Oke, thank you. Saya kembalikan lagi ke Riko. Baik, jadi teman-teman tadi ada di slide tadi ada bagian yang lihat bilang bahwa it's not about finding the right person. Kita seringkali sibuk berpikir untuk mencari orang yang tepat. Coba bayangkan, kalau semua orang sibuk mencari orang yang tepat, tetapi tidak ada yang berusaha menjadi orang yang tepat, kita tidak akan ketemu orang yang tepat. Tapi kalau semua orang berusaha untuk menjadi orang yang tepat, maka dengan mudah akan ketemu yang cocok. Oke. Jadi seringkali fokus kita salah. Seringkali fokus kita adalah mencari orang yang sesuai dengan kriteriaku. Tetapi apakah aku sudah berpikir, apakah aku masuk di kriteria orang lain yang juga sedang mencari orang yang tepat? Oke. Karena seringkali kita fokusnya berpikir adalah bagaimana supaya orang lain bisa memenuhi kebutuhanku. Padahal cinta itu bukan bagaimana orang lain memenuhi kebutuhanku. Cinta itu bagaimana aku bisa memberikan diriku demi kebaikan orang lain. Maka semasa jomblo, kita berjuang, berusaha menjadi orang yang tepat. Gimana caranya? Dengan upgrade diri, menerima cinta Tuhan sebanyak-banyaknya sehingga love tankku penuh, lalu berdoa, mengenali diri seluas-luasnya, mencoba berbagai banyak hal baru, lalu dalam perjalanan itu sambil terus bertanya sama Tuhan, Tuhan, Engkau mau bawa aku kemana Tuhan? Taruh visi di dalam hatiku Tuhan, supaya aku tahu hidupku ini mau dibawa kemana. Waktu saya dulu jomblo terakhir, itu saya tahu jelas hidup saya mau dibawa kemana gitu. Saya doa, saya bertanya. Lalu saya sampai ke titik di mana akhirnya saya lumayan jelas gitu. Saya mau ke sini hidup saya. Sehingga waktu saya tahu hidup saya mau kemana, waktu kemudian saya pacaran, saya jadi tahu cewek seperti apa
yang bisa cocok sama saya dan saya cocok sama dia. Karena tahu tujuannya mau kemana. Lah kalau tujuannya nggak tahu mau kemana, seringkali terjadi adalah si cowok nggak tahu tujuannya mau kemana karena mungkin pacaran terlalu muda, cewek juga nggak tahu hidupnya mau kemana, lalu udah keburu pacaran. Dalam perjalanan pacaran, hati mereka udah melekat, emosi mereka udah terikat satu sama lain. Tetapi kemudian dalam perjalanannya waktu mereka bertumbuh, semakin banyak pengalaman, semakin banyak pengalaman di dalam Tuhan, mereka mulai menemukan mereka mau kemana di dalam hidup mereka. Tapi mereka menemukan mereka mau kemana di dalam hidup mereka saat hati mereka sudah melekat satu sama lain. Waktu ternyata tujuannya berbeda, mulailah konflik di mana-mana. Lalu mau putus nggak bisa. Kenapa? Karena hatinya, emosinya sudah melekat satu sama lain. Nah, lalu terjadi masalah. Oke, berantem terus setiap hari, mau putus nggak bisa, mau jalan terus udah nggak cocok. Yang ada adalah relationship-nya terasa seperti neraka, ribut terus tiap hari, tapi mau putus nggak bisa karena sudah sangat tergantung dengan cara yang sangat tidak sehat. Maka penting banget sekali lagi, sebagai jomblo, kita perlu menjadi orang yang tepat, yang penuh dengan cinta Tuhan, yang tahu tujuan hidup ini mau dibawa kemana, yang tahu yang cocok seperti apa. Waktu itu berjalan, baru kemudian kita menjadi sungguh-sungguh siap untuk masuk di dalam sebuah relationship, sehingga hubungan itu sungguh-sungguh bisa memuliakan Tuhan dan membawa kebahagiaan buat hidup kita. Maka jadilah orang yang tepat dengan semua masing-masing dari kita menjalani masa jomblo kita dengan terus-menerus belajar mencintai seperti Yesus mencintai, yaitu memberikan diri demi kebaikan yang lain. Ini pertanyaannya pendek, jawabannya bisa panjang dan lebar. Kita berdua bahas di yang session yang satu paket isi 6 tuh ada satu sesi khusus bicara tentang putus. Apa alasan-alasan yang layak buat putus, gimana cara menghadapinya, gimana move on, gimana kalau nggak berani supaya jadi berani. Tapi ini singkatnya aja ya, kalau dia udah memang belum menikah, dan memang menemukan bahwa ada perbedaan prinsip yang tidak bisa diselaraskan, solusi yang terbaik ya putus. Oke, tapi itu kan artinya masing-masing harus menyadari apa yang prinsip dan apa yang tidak prinsip buat dia. Nah, dari mana kita tahu sesuatu prinsip atau enggak prinsip? Nah, itu PR selagi jomblo. Maka itu juga ada sesi sendiri khusus bicara tentang jomblo, apa aja yang harus perlu dilakukan oleh seorang jomblo supaya dia benar-benar siap untuk bisa masuk ke dalam sebuah relationship, dalam sebuah pacaran. Kalau dia bucin gimana? Kalau dia rasanya nggak bisa putus gimana? Bisa. Itu kan ketakutannya dia aja. Datang bawa situasinya ke Tuhan, minta Tuhan kasih hikmat, discern dengan benar, dan kalau memang Tuhan tuntun untuk putus, jangan takut melangkah untuk putus. Kalau memang Tuhan menuntun ke arah putus, maka Tuhan akan berikan rahmat dan keberanian dan kekuatan untuk putus. Dan setelah putus pun, walaupun sakit, walaupun terluka, tetap ada rahmat Tuhan yang akan memampukan kita untuk berjalan terus. Jadi bukan berarti kalau putus nanti misalnya nggak sakit hati, nggak sedih, tetap sakit hati, tetap mungkin terluka, tetapi tetap itu bisa menjadi pilihan yang terbaik yang kita buat karena situasi yang mungkin tidak bisa dipaksakan antara kedua belah pihak. Jadi gimana caranya kalau dia memang menemukan hal-hal yang berbeda, lalu rasanya nggak bisa, ya udah datang aja ke Tuhan. Lalu doa, minta teman-teman ceweknya yang dekat sama dia untuk menguatkan dia, untuk mendampingi dia. Itu sebabnya penting banget kita tuh hidup nggak sendirian gitu, tapi ada sebuah komunitas yang bisa membantu kita, menguatkan kita, meneguhkan kita, lalu melangkahlah dan buatlah keputusan untuk putus. Keputusan untuk putus bisa jadi keputusan yang terbaik yang pernah kamu buat di dalam relationship itu, kalau memang relationship itu tidak bisa berjalan dengan sehat dan tidak bisa berjalan dengan baik. Lihat mau menambahkan, silakan. Enggak sih, pada dasarnya enggak. Putus itu bukan aib ya. Putus itu bukan kegagalan ya. Bisa lanjut ke pernikahan itu bukan prestasi. Ya, jadi itu adalah panggilan hidup yang harus kita
kita proses dan kita benar-benar tahu apa yang sedang kita jalani. Jadi makanya sebetulnya itu sebabnya penting untuk menjaga diri, karena memang kalau udah ada attachment, khususnya attachment fisik, ya, antara cewek terutama ke cowok gitu ya, itu memang jauh lebih susah untuk memutuskan. Tapi bukan yang nggak mungkin. Saya 10 tahun pacaran, saya sudah bertunangan dan akhirnya saya memutuskan buat putus. Dengan waktu saya pacaran 10 tahun itu, jujurnya saya juga nggak pacaran dengan sehat. Banyak hal-hal yang sebetulnya belum boleh dilakukan sudah saya lakukan. Tapi saya percaya bahwa rahmat Tuhan yang tadi Riko bilang juga akan menuntun kita untuk sampai pada pengertian dan pada saat keputusan itu dibuat. Dan saya rasa itu keputusan yang paling benar yang saya buat dalam hidup saya hari ini. So, jangan takut kalau emang udah nggak cocok, ya udah putus. Mendingan kamu sendirian jadi jomblo, tapi kemudian kamu happy dengan panggilan itu dan jadi berkat buat sesama, daripada berdua pacaran tapi akhirnya kalian jadi eksklusif banget, akhirnya jadi nggak bisa berbagi buat sesama, mau berduaan terus, pelok-pelokan terus, macam-macam, cuman gitu doang gitu, muter aja di situ. Mending kamu sendirian, mau apapun masa lalu kamu, datang ke ruang pengakuan dosa, minta ampun, percaya Tuhan sudah ampunin, dan move on with your life. Cinta Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan untuk melakukan itu. So it's okay. Jadi buat saya nggak ada alasan untuk bilang karena sudah ada attachment emotion. Iya pasti, tapi itu bukan alasan sih untuk meneruskan pernikahan hanya karena alasan itu. Cinta Tuhan itu ke kita berlimpah, begitu berlimpah, begitu banyak. Yang jadi masalah adalah kita nggak menerima cinta Tuhan, sehingga hati kita nggak penuh. Gimana caranya kita menerima cinta Tuhan? Datang ke Tuhan, bangun relasi dengan Tuhan. Misalnya, rutin doa setiap hari, baca kitab suci, ekaristi rutin, sekalipun komuni batin. Tapi pengalaman-pengalaman yang kita luangkan bersama dengan Tuhan itu selalu, orang seringkali berpikir doa itu ngerasa kekeringan, lalu merasa seakan-akan nggak ada gunanya. Padahal setiap kali kita datang kepada Tuhan lewat doa, itu Tuhan tuh selalu mencurahkan cintanya tuh begitu luar biasa berlimpah ke dalam hidup kita. Tapi cinta Tuhan yang berlimpah di dalam hidup kita itu belum tentu terasa. Belum tentu terasa artinya gini, cinta itu bukan soal perasaan saja. Bahwa ada perasaan yang menyertai pengalaman dicintai Tuhan, bisa. Tapi kadang-kala kita doa pun mengalami kekeringan gitu loh. Dan waktu kita doa mengalami kekeringan itu bukan berarti Tuhan nggak mencurahkan cintanya kepada kita. Tetapi karena kadang-kala Tuhan memberikan rahmat kepada kita untuk merasakan cinta Tuhan, kadang-kadang Tuhan tidak memberikan rahmat itu kepada kita karena Tuhan ingin kita belajar percaya bahwa sekalipun aku tidak merasa, cinta Tuhan tetap berlimpah di dalam hidupku. Maka bagaimana supaya hatiku penuh dengan cinta Tuhan? Ya, bangun relasi dengan Tuhan setiap hari. Lewat doa, lewat kitab suci, firman, rajin praise and worship, terima sakramen. Apalagi sekarang gitu ya, kita bisa misa online misalnya ya, rutinlah ikut misa online. Nanti kalau misalnya udah bisa terima sakramen tobat, ya datanglah ke Romo, rutinlah terima pengampunan dosa dari imam misalnya sebulan sekali misalnya. Dengan demikian hati kita makin lama makin penuh. Dari mana kita tahu hati kita makin lama makin penuh? Kita akan lihat nanti pada saat dorongan di hati kita, gerakan hati kita, itu tidak lagi sekedar mencari orang lain untuk memenuhi kebutuhanku. Tetapi aku mulai berubah. Aku mulai memberikan diriku dengan begitu murah hati demi kebaikan orang lain. Selama aku masih terus-menerus haus dan lapar untuk dipenuhi oleh orang lain, selama itu kita tahu bahwa hati kita sebetulnya belum sungguh-sungguh penuh. Hati yang penuh itu ya berlimpah ingin memberikan diri demi kebaikan orang lain. Bukan menggunakan orang lain demi kepentinganku, demi kenyamananku, demi kenikmatanku. Saya ingat dulu waktu saya jomblo, saya sampai ke titik di mana saya tahu hidup saya mau bawa kemana, dan saya jadi tahu gitu kan, oh kalau saya mau hidup saya mau kemana, maka saya mencari pasangan hidup yang seperti ini gitu misalnya, yang bisa bersama-sama, yang seiman, bisa pelayanan bareng dan sebagainya. Saya sampai ke titik di mana saya merasa kalau nggak dapet yang kayak begitu ya nggak apa-apa. Saya akan jalani hidup saya sebagai jomblo terus karena
Yesus cukup buat saya. Waktu saya mulai bersuka cita karena saya tahu Yesus cukup buat saya, sikap hati saya tidak lagi mencari orang untuk memenuhi saya, tapi saya mencari pasangan supaya saya bisa berbagi cinta Tuhan buat dia, bisa berbagi sukacita Tuhan dengan dia, dan bersama-sama dia bisa berbagi cinta dan sukacita orang kepada orang banyak, sukacita Tuhan kepada orang banyak. Jadi kita lihat fokusnya orang yang tangki cintanya penuh itu bukan aku, fokusnya adalah bagaimana aku bisa menjadi pemberian diri bagi kebaikan orang lain dengan cara terus-menerus melekat pada Yesus. Enggak, saya cuma mau ngasih tips ya. Mungkin buat teman-teman ini kan aktif di PD ya, di sini ya. Yuk fokusnya jangan apa yang bisa aku dapatkan, apa yang bisa aku terima, tapi keluarlah dari dirimu sendiri. Tanya misalnya ke ketua PD atau ke siapa, apa yang bisa aku bantu. Jangan terus aku nggak layak, aku nggak bisa apa-apa. Itu proses yang kemudian waktu kita terus dan terus percaya pada penyelenggaraan Tuhan, pelan-pelan itu akan, saya nggak bilang akan hilang, tapi akan berproses dengan itu. Jadi mari berfokus nggak ke dirimu sendiri, apa yang nyaman untukmu, tapi bagaimana caranya saya bisa keluar dari diri saya, menggunakan talenta yang Tuhan kasih ke saya untuk jadi berkat buat orang lain. Fokusnya itu. Ntar lihat deh, gimana kamu akan bersuka cita dan bersyukur, dan pada saat kita mampu bersyukur, itu kelimpahan cinta Tuhan tuh benar-benar real dalam diri kita. Tapi itu dimulai dari apa? Justru bukan dari fokus ke diriku sendiri, tapi fokus ke orang lain. Dia datang ke Tuhan, dan biar Tuhan yang memenuhi love tank-nya dia. Karena kita tidak pernah bisa menjadi pemenuhan bagi pasangan kita. Sukacita saya, kepenuhan saya nggak dapat dari Lia. Kepenuhannya Lia, sukacita Lia, dia nggak dapat dari saya. Kepenuhan saya dapat dari Tuhan. Kepenuhannya Lia, dia dapat dari Tuhan. Lalu kami berbagi dari kepenuhan itu. Jadi, jangan nanti berubah. Seakan-akan kepenuhanku, aku harapkan dari pasanganku. Itu ya, nanti relationship-nya, relasinya akan menjadi sangat tergantung yang tidak sehat terhadap satu sama lain. Padahal, kepenuhan hati kita, arti, makna, sukacita itu kita terima dari Tuhan. Pasangan kita itu bukan tempat kita menyedot, menghirup cinta sebanyak-banyaknya. Tetapi tempat kita menerima cinta sebanyak-banyak itu dari Tuhan. Pasangan kita adalah tempat kita berbagi kelimpahan cinta Tuhan, berbagi sukacita Tuhan sebanyak-banyaknya ke dia. Kalau pasangan kita love tank-nya sangat kurang, bawa dia ke Tuhan. Jangan bawa dia ke aku. Jadi cowok-cowok seringkali memanfaatkan. Tahu ceweknya love tank-nya kurang, dimanfaatkan. Lalu ngajak ceweknya melakukan hubungan seks, alasannya karena aku mencintai kamu. Nah cewek-cewek, ya karena dia bucin, karena dia butuh dicintai, waktu cowoknya minta dia lakuin hubungan seks, ceweknya akan bilang iya, mau. Kenapa? Karena dia butuh dicintai oleh si cowok. Maka cowok-cowok yang begitu itu sangat tidak bertanggung jawab karena dia memanfaatkan luka si cewek untuk kenikmatan pribadi. Maka kalau punya cewek yang bucin, yang love tank-nya kosong, bukan dibawa ke aku, tapi dibawa ke Tuhan, dan biar Tuhan yang memenuhi love tank-nya dia. Hati-hati ya, itu di PD itu ya, banyak istilah koko rohani lah, cece rohani lah. Ayo deh, sama-sama deh, kita jujur ke diri kita gitu. Dan kemudian tidak mengambil fokus itu kepada aku, tapi benar-benar menjadikan Tuhan as a center dari hubungan persahabatan kita gitu. Karena kita nggak pernah tahu, ini bukannya, kita tuh manusia lemah. Kadang-kadang kita tuh berasa kayaknya ini kita melakukan sesuatu yang baik ya. Buktinya aku di tim PD, ada orang yang butuh cerita dan sebagainya. Betul, awalnya memang, tapi kemudian karena kita juga mungkin sedang berproses, kita juga nggak tahu gitu. Kalau kita itu batasnya tipis gitu. Sehingga akhirnya kita nggak berasa, tahu-tahu bergeser, terjadi mungkin seperti yang tadi Riko contohkan gitu. Jadi mari menjaga situasi di dalam pelayanan juga, di dalam berkomunitas juga, dengan tetap menjadikan Yesus sebagai center gitu, bukan kita.
seakan-akan memakai Yesus karena kita mungkin lebih lama di PD, kita lebih usianya lebih tua, seakan-akan lebih dalam tanda kutip lebih rohani gitu. Padahal sebetulnya ya kita semua juga sedang berproses dengan diri kita ya. Itu sih. Oke. Menjawab, Ko Edwin? Ada pertanyaan tambahan. Tadi Waduh. kan kalau ketemu pasangan yang love tank-nya kosong diminta untuk ngajak dia ke Tuhan. Nah kalau misalkan nih kita sudah ngajak tapi dianya pasangan kita nggak mau gimana? Apakah harus kita cut hubungan ini atau bagaimana? Kalau dia nggak mau juga ya terserah kamu. Itu prinsipnya buat kamu. Karena kan setiap orang punya idealisme, punya cita-cita, mau punya relationship yang seperti apa. Yang pasti hubungan yang seperti itu akan menjadi hubungan yang tidak sehat. Tetapi apakah itu dosa atau tidak dosa? Enggak. Itu pilihan kita. Kita mau punya relationship yang seperti apa. Gitu. Apakah kamu mau, si cowoknya mau, seumur hidupnya nih cewek yang love tank-nya kurang ya, itu akan posesif, akan jadi sangat cemburuan, akan baper, akan sedikit-sedikit tersinggung, dan kadang-kadang cowoknya di awal-awal dia menikmati tuh karena dia merasa dibutuhkan. Dia merasa ada cewek yang bergantung padaku, ada cewek yang manggil-manggil aku terus. Tapi kalau dia menikmati itu terus dan dia tidak menyadari ada kesalahan di situ, jangan-jangan dia juga bucin karena dia menikmati waktu dia dibutuhkan sama ceweknya dengan cara yang tidak sehat. Jadi coba kita mau jujur sama diri kita sendiri. Kita kira dia yang bucin, jangan-jangan kita juga bucin karena kita juga menikmati bersuka cita di atas bucinnya orang lain, karena sebetulnya aku juga bucin. Jadi waktu aku dicari-cari sama dia terus, diposesifin sama dia, dibaperin sama dia, aku merasa lebih berharga. Nah itu sih jangan-jangan aku yang bucin juga, aku yang love tank-nya kurang juga. Tapi kalau dia sehat, kalau dia benar-benar cintanya penuh di dalam Tuhan, mungkin dia akan melihat bahwa ini tidak sehat, maka mungkin dia akan berani putusin ceweknya demi kebaikan ceweknya, agar dia berproses dulu di dalam Tuhan sampai dia sungguh-sungguh siap untuk masuk ke dalam sebuah relationship. Yang kayak gitu tuh ya, itu sumber banyak banget tuh di PD tuh, begitu jomblo pelayanan, begitu punya pacar hilang dari pelayanan. Ya salah satunya ya kayak begitu itu modelnya. Akhirnya menurutin, terus begitu ngomongnya ya kan saya mesti memberikan contoh, tapi kemudian hilang dari pelayanan. Yang kayak gitu kan ya sayang ya, dimana kita juga mau belajar untuk memberikan diri kita untuk lebih melayani Tuhan, tapi kemudian ya sayang aja sih. Cuman ya tadi benar yang Riko bilang, tergantung kita sih maunya tuh kayak gimana gitu. Kedepannya maunya gimana. Jadi ya nggak ada salah yang salah yang gimana, yang benar yang gimana ya. Karena itu tergantung dari setiap orang juga gitu. Cuma sayang aja sih. Bahwa kita mencintai satu sama lain, menghargai satu sama lain, dan dalam proses cinta dan penghargaan itu membantu teman-teman yang lain untuk merasa dicintai, bisa. Tapi kepenuhan hanya ada di dalam Tuhan. Nggak ada satu manusia pun yang bisa mengisi love tank kita hingga penuh. Karena Santo Thomas Aquinas bilang, our hearts are restless until we rest in God. Hati kita akan terus-menerus resah sampai kita menemukan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa membuat hati kita terasa penuh. Nah, masalahnya dengan manusia adalah waktu kita arahkan ke manusia, kita merasa sedikit terisi. Tapi waktu kita tidak pernah penuh, kita arahkan terus ke manusia itu, tapi tidak pernah berhasil penuh. Lalu waktu tidak pernah berhasil penuh, kita lari cari yang lain, kita cari lagi yang lain. Akhirnya kita jadi adiksi. Waktu kita adiksi, itu kenapa sih kita adiksi? Karena kita pikir ada sesuatu yang bisa memenuhi diri kita. Tapi waktu itu rasanya kurang, pingin lebih, kita lakukan lagi, atau kita cari lagi, lebih banyak lagi. Akhirnya lama-kelamaan menjadi sebuah adiksi. Tapi, apakah itu bisa memenuhi diri kita? Enggak. Itu sebabnya, nanti kalau biasanya di kursus yang kami kerjain tuh, program tuh, Lia cerita gitu pengalaman dia pernah mengalami yang disebut dengan love addiction. Adiksi sama cinta.
adiksi sama relationship. Karena berharap bahwa dengan relationship, hatiku bisa menjadi penuh. Karena mengharapkan kepenuhan itu dari cintanya orang lain. Padahal cinta dari orang tidak pernah akan bisa membuat hati kita penuh, karena kepenuhan hanya ada di dalam relationship dengan Yesus. Maka hati-hati, jangan sampai kita jatuh di dalam tipuan itu, karena relationship kita dengan manusia tidak akan pernah bisa membuat hati kita sungguh-sungguh penuh. Di dalam nama Bapa, Putra, Kudus, amin. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Bapa, kami pada malam hari ini, kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena Engkau yang boleh kumpulkan kami di sini melalui online Zoom ini ya Bapa. Kami bersyukur karena Engkau masih boleh berikan kesempatan kepada kami ini ya Bapa, untuk kami ini boleh mendengarkan setiap firman-firman-Mu, yang dimana juga kami pun juga boleh menerima, mendengarkan setiap sharing, entah dari Koriko, Celia, atau bahkan dari teman-teman sekelompok tadi. Kami ini Bapak, kami sungguh bersyukur akan hal itu Bapak, karena kami percaya bahwa setiap firman-firman-Mu, setiap sharing-sharing yang boleh kami dengarkan ini Bapak, itu boleh menguatkan diri kami ini, untuk kami ini boleh menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Meskipun kondisi saat ini kami ini mungkin kami ini single, kami ini sendirian, kami jomblo, namun kami ingin ya Bapak, kami ini benar-benar boleh menjadi high quality jomblo ya Bapak, yang benar-benar penuh dengan kualitas, yang penuh dengan tangki kasih, yang penuh Bapak, sehingga nantinya kami tidak meminta akan kasih itu, akan tapi kami boleh memberikan kasih itu dan boleh menyebarkan kasih itu Bapak, dan sehingga nantinya ketika kami ini boleh Engkau pertemukan dengan pasangan hidup, kami benar-benar boleh siap. Oleh karena itu ya Bapak, kami serahkan Bapak diri kami, masa depan kami, terkhususnya mengenai bagaimana dan siapa untuk pasangan hidup kami ini Bapak, kami serahkan kepadamu ya Bapak. Dan kami pun juga berdoa pula ya Bapak, untuk Koriko dan juga Celia yang pada malam hari ini pun juga boleh bersedia untuk berkumpul bersama kami, untuk bercerita, untuk men-sharingkan setiap pengalaman hidupnya Bapak, yang sungguh benar-benar boleh menguatkan kami. Kami berdoa untuk Koriko dan juga Celia, supaya mereka ini boleh terus Engkau berkati di dalam pelayanan mereka, di dalam pekerjaan mereka ini ya Bapak, dan sehingga benar-benar Koriko dan juga Celia ini benar-benar boleh menjadi perpanjangan tangan-Mu, sehingga nantinya semakin lebih banyak lagi orang-orang yang boleh tertarik, yang boleh lagi pulih, yang boleh lagi kembali kepadamu ya Bapa. Dan ya Bapa, setiap doa ini kami serahkan kepadamu ya Bapa, melalui perantaraan putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, dan kami satukan pula dengan doa yang telah diajarkan sendiri oleh Tuhan kami Yesus Kristus ini ya Bapa. Bapa kami ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam cobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.